Bab 1436. Ini adalah kesalahpahaman. Mileye melirik wanita berjubah putih. Jelas bahwa dia tidak ingin membahas Lydia. Apa yang terjadi dengan generasi mereka? Mengapa hanya 2 dari 4 Lydia yang tersisa? Mileye penasaran. Namun, dia tidak bertanya lagi. Pada saat ini, ketiga orang itu tiba-tiba berhenti. Tak jauh dari mereka, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul. Wanita berjubah putih memandang pria tua itu dengan wajah tenang dan mata acuh tak acuh. Mata lelaki tua itu tertuju pada Mileye. "Kamu adalah Mileye?" Mileye mengangguk. Lelaki tua itu memandangi wanita berjubah putih dan nanda situ dan berkata sambil tersenyum, "Kenapa kamu membawa 2 orang saja ke sini?" Mileye mengangguk. Pria tua itu mencibir, "Mileye, siapa yang kamu benci?" "Mileye." Lelaki tua itu memandangi wanita berjubah putih dan nanda lagi dan berkata sambil tersenyum, "Mileye, bukankah menurutmu terlalu sedikit orang di sini?" Mileye berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Ini sedikit kurang." Lelaki tua itu hendak berbicara ketika nanda situ yang berada di sampingnya tiba-tiba berkata, "Kamu sepertinya sedang menunggu kami." Lelaki tua itu memandang nanda situ itu, "Tunggu lama." Nanda situ berkedip ketika dia mendengar, "Baiklah, lalu pimpin jalan." Lelaki tua itu memandang Mileye dan berkata, "Ayo. Kami telah menyiapkan hadiah besar untukmu. Semoga kamu menyukainya." Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Nanda situ ragu-ragu. "Aku sedikit bingung." "Mileye." Wanita berjubah putih memandang Nanda dan berkata, "Kamu telah belajar banyak darinya." Setelah itu, dia membawa Mileye dan berjalan ke kejauhan. Nanda situ tersenyum, lalu melanjutkan. Dunia Sahaloka. Saat ini ribuan orang telah berkumpul di formasi teleportasi. Di antara mereka, ada 98 master. Ada lebih dari 500 orang di alam Taoisme. Di antara mereka ada ribuan master alam Yudao dan alam Taoisme. 4 kekuatan super, seperti Sinta, telah menggunakan semua sumber daya yang bisa mereka gunakan. Kali ini mereka alam asli. Dan mereka tidak berani menganggapnya enteng. Lusinan master yang kembali jatuh, yang membuat mereka tahu bahwa mereka pasti tidak menghadapi pasukan biasa. Saat ini, seorang lelaki tua keluar dari formasi teleportasi. Tidak jauh dari sana, Antoli, ketua Sinta, membuka matanya dan menatap lelaki tua itu. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Mereka telah datang." Mata Antoli sedikit menyipit. "Berapa banyak orang?" Orang tua itu berkata, "Dengan Mileye, hanya ada 3. 3 orang. Mendengar ini, semua orang di lapangan terkejut. Antoli sedikit mengernyit, "Apakah kamu yakin hanya ada 3? Pria tua itu mengangguk, "Hanya 3. Namun, kedua wanita itu tenang, aku khawatir mereka bukan orang biasa." 3 orang. Antoli melihat ke pintu masuk formasi teleportasi, dengan sedikit keraguan di matanya. Mileye ini membawa 2 wanita ke dunia Sahaloka. Apakah itu kepercayaan diri atau jalan belakang? Di samping, Jingga Xiao, ketua klan Xiao, tiba-tiba berkata, "Segalanya tidak sesederhana itu." Dekan mengangguk, "Ya, kamu tidak bisa ceroboh." Antoli melihat teleportasi formasi dan berkata, "Mari kita lihat betapa sederhananya mereka." Saat dia berbicara, matanya perlahan tertutup. Bahkan, dia merasa sedikit tidak nyaman. Mileye sama sekali tidak mungkin tidak memiliki jalan belakang, atau kedua wanita itu jelas bukan orang biasa. Tetapi saat ini, mereka tidak punya jalan kembali. "Tidak bisakah kamu memohon belas kasihan dari Mileye?"
Dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Di sisi lain awan, dua wanita diam-diam memandangi Antoli dan yang lainnya. Kedua orang ini adalah Erna Yue dan Linda Yue. Linda Yue tersenyum dan berkata, "Adik seperguruan, tampaknya Antoli dan keluarganya siap bertarung sampai mati." Erna Yue berbisik, "Mari kita menontonnya dengan tenang." Linda Yue memandang Erna Yue dan berkata, "Apakah kamu tahu bahwa jika Mileye dikalahkan, kekuatan ini akan menoleh untuk berurusan dengan sekte Sahalokaku?" Erna Yue terdiam. Jika Mileye dikalahkan, Anroli pasti akan mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan sekte Sahaloka saat itu. Linda Yue hendak berbicara, ketika formasi teleportasi di kejauhan tiba-tiba bergetar. Kedua wanita itu memandangi formasi teleportasi. Mata semua orang tertuju pada formasi teleportasi. Segera, di bawah pengawasan semua orang, ketiga orang itu keluar. Dua perempuan dan satu laki-laki. Ini Mileye. Saat Mileye keluar, dia kaget. Bukankah ada terlalu banyak orang di depannya? Dan ada begitu banyak master. Di kejauhan, ketua klan Xiao tiba-tiba berjalan ke arah Mileye. Dia memandang Mileye dan berkata, "Kamu adalah Mileye." Mileye mengangguk. Qingga Xiao tertawa dan berkata, "Tuan Muda Ye, kami meremehkanmu. Aku tidak menyangka ada kekuatan yang begitu besar di belakangmu." Dia melirik wanita berjubah putih dan nada dan berkata, "Tapi kamu hanya membawa dua orang ke sini. Apakah kamu tidak memandang rendah Master Dunia Sahaloka?" Pada saat ini, wanita berbaju putih itu tiba-tiba menggelengkan kepalanya, "Terlalu banyak omong kosong." Suara itu jatuh, dan dia tiba-tiba menghilang di tempatnya. Di kejauhan, mata Jingga Xiao tiba-tiba menyusut. Pada saat berikutnya, dia meninju. Bang! Sebelum semua orang bisa melihatnya dengan jelas, sesosok tiba-tiba terbang mundur. Sosok ini adalah Antoli. Melihat Antoli mundur dengan gila-gilaan, dan dalam proses mundur, tubuh fisiknya retak setiap inci, dan jiwanya berangsur-angsur menghilang. Ketika dia berhenti, tubuh fisiknya telah menghilang, dan jiwanya semakin tidak nyata dan hampir alam terang. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan membatu. Apakah ini akhir dari pemimpin klan Xiao? Antoli pucat sekarang, dan matanya penuh ketidakpercayaan. Dia tidak menyangka bahwa pemimpin klan Xiao akan dibunuh dengan tinju. Pada saat ini, para master di lapangan itu ketakutan. Ini bukan kemenangan, ini pembunuhan instan. Seorang master puncak. Di sisi lain, wajah Linda Yue juga menjadi bermartabat dalam sekejap. Saat ini, dia tahu mengapa adik perempuannya begitu takut dengan alam semesta 5 dimensi. Wanita ini terlalu kuat. Di kejauhan, wanita berjubah putih itu memandang Antoli. Wajah Antoli berubah dan dia berkata dengan muram, "Semuanya, mulai bersama." Suara itu jatuh, dan Master Sinta bergegas keluar tepat di belakangnya. Dan para penguasa sekte lain juga siap bertarung. Tepat pada saat ini, wanita berjubah putih itu meledak. Bang! Semua master sekte Sinta yang menyerbunya langsung dihabisi oleh cetakan kepalan tangan. Ratusan alam Taoisme dan selusin dari mereka kembali ke tempat yang sama dan dibunuh dengan tinju. Pada saat ini, suara jarum jatuh bisa terdengar di lapangan. Begitu banyak master yang terbunuh sedemikian rupa. Semua orang memandang wanita berbaju putih itu seperti monster. Linda Yue di sisi lain juga terlihat sangat bermartabat. Dia menatap wanita berbaju putih, dan sangat terkejut. Apa kekuatan abadi? Di kejauhan, wanita berjubah putih itu memandang Antoli. Tenggorokan Antoli berguling dan berkata dengan suara bergetar, "Penatua, ini salah paham. Setiap orang,
Wanita berjubah putih itu tanpa ekspresi. Apa kesalahpahamannya? Bibir Anthony bergerak dan tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, Kepala Akademi Gaidao, Brio, tiba-tiba berjalan ke arah wanita berjubah putih dan memberi hormat. Tuan, kami di sini hari ini untuk menyambut Tuan Ye dan kamu. Setiap orang. Brio memberi hormat lagi dan berkata, Tuan, aku telah menyinggungmu sebelumnya. Aku harap kamu akan. Wanita berjubah putih itu tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan kitab Taoisme di Mileye terbang ke tangannya. Dia memandang Anthony dan yang lainnya, ini adalah kitab Taoisme yang didapat kakakku. Apakah kamu tidak menginginkan kitab Taoismenya? Ini dia sekarang, datang dan dapatkan. Rio gemetar dan berkata, tidak berani. Penghinaan muncul di sudut mulut wanita berjubah putih itu. Kamu tidak berani. Kamu memaksa adikku hampir meledak. Tidak berani. Ketika suara itu jatuh, dia meninju. Bang! Rio musnah oleh tinju ini. Tidak ada kesempatan untuk melawan. Melihat pemandangan ini, orang-orang di lapangan mengubah wajah mereka dan melarikan diri. Saat ini, wanita berjubah putih tiba-tiba berkata dengan suara muram, apakah aku membiarkanmu pergi? Dengan itu, dia menembak dengan kepalan tangan, dan ribuan kaki jauhnya, seorang master langsung dibunuh oleh roh jiwa. Semua orang berhenti di lapangan. Jangan bergerak. Wanita berjubah putih memandang kerumunan dengan dingin, apakah kalian ingin hidup? Kerumunan itu tercengang dan kemudian mengangguk dengan tergesa-gesa. Wanita berjubah putih memandang Anthony dan berkata, bagaimana denganmu? Anthony gemetar dan berkata, mau. Tidak memohon belas kasihan. Tidak. Di hadapan master seperti itu, memohon belas kasihan bukanlah hal yang memalukan. Wanita berjubah putih itu tanpa ekspresi. Dia memandang Mileye dan berkata, ini saudaraku. Kerumunan memandang Mileye. Wanita berbaju putih berkata, dia berasal dari 9 dimensi. Dia adalah penguasa 9 dimensi. Dia terlahir kembali untuk bermain. Mileye. Semua orang saling memandang. Alam semesta 9 dimensi. Benarkah alam semesta 9 dimensi itu ada? Wanita berbaju putih itu berkata, kalau mau hidup, alam sederhana, ikuti saja kakakku. Dia akan mengajakmu bermain di 9 dimensi nanti. Mileye. Setiap orang. Anthony terlihat aneh. Mengapa penatua tampaknya membodohi orang? Wanita berjubah putih sedikit mengernyit. Kenapa, kamu tidak percaya? Mendengar ini, Anthony buru-buru berkata, percayalah. Sisa kerumunan juga mengangguk dengan tergesa-gesa. Wanita berjubah putih tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Apakah kamu dirugikan untuk mengikuti kakakku? Anthony buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak dirugikan. Merupakan kehormatan bagi kami untuk mengikuti Tuan Muda Ye. Wanita berjubah putih itu diam, dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Khawatir wanita berjubah putih itu akan berubah pikiran, Anthony buru-buru mendatangi Mileye dan memberi hormat kepadanya. Tuan Muda Ye, mulai sekarang, kami adalah orang-orangmu. Mileye tidak memperhatikan Anthony. Dia pergi ke wanita berjubah putih dan berbisik, Lydia. Wanita berjubah putih perlahan menutup matanya dan berkata, kakak, aku pergi. Mileye sedikit mengernyit, pergi. Wanita berjubah putih itu mengangguk, telapak tangannya terbuka, dan tiba-tiba seutas darah muncul di tangannya. Mileye terkejut, apa ini? Wanita berjubah putih itu menatap Mileye dan berkata, penyebab bencana. Mileye berkata dengan suara yang dalam, apa artinya? Wanita berjubah putih itu memandang ke langit berbintang, dan ada kebingungan di matanya, aku meremehkan penyebab bencana.
Mileye diam. Saat ini, dia memikirkan Saphira. Apakah kematian Saphira memang ada hubungannya dengan leluhur Dao? Dengan kekuatan Saphira, meskipun kurang dari 20% dari kekuatannya, itu sudah cukup untuk membunuh lembunuhan instan dan leluhur Dao. Apalagi Saphira telah kehilangan ingatan. Ini sangat tidak biasa. Pada saat ini, nafas yang kuat tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Semua orang di lapangan melihat ke langit. Antoli memandang pelindung sekte Xuanji, Willy Gu dengan sedikit ketakutan. Apa yang kamu lakukan? Willy Gu tersenyum muram dan berkata, ayo ikuti Mileye. Dia mungkin terlalu banyak berpikir. Saat dia mengatakan itu, dia membungkuk dalam-dalam kepada Tianji. Selamat datang leluhur. Saat suaranya jatuh, bayangan alam ilusi berangsur-angsur berkumpul di langit, dan tak lama kemudian, seorang etua berambut putih muncul di depan mata semua orang. Leluhur sekte Xuanji. Tetua berambut putih melihat sekeliling, dan akhirnya menatap Willy Gu. Apakah sekte Xuanjiku dalam bahaya? Willy Gu mengangguk, dengan hormat berkata, tepat. Saat dia berkata, dia menunjuk ke wanita berjubah putih di kejauhan. Leluhur, inilah orang yang ingin menghancurkan sekte Xuanjiku. Tetua berambut putih memandangi wanita berjubah putih yang terlihat tenang. Seakan menemukan sesuatu, mata tetua berjubah putih tiba-tiba menciut. Dia menoleh untuk melihat Willy Gu, dan meraung, dasar bodoh, apakah kamu menipu leluhurmu seperti ini? Aku nenek moyangmu. Setiap orang bersambung.